Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raspati Hafiz, kelas reguler A. Di sini akan menjelaskan tentang komersialisasi teknologi, yang merupakan gabungan dari kata komersialisasi dan teknologi. Yang pertama adalah pengertian teknologi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. Sedangkan menurut Miyarso menyampaikan bahwa teknologi merupakan proses yang meningkatkan nilai tambah sehingga proses tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk. Produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada dan karena itu menjadi bagian integral dari suatu sistem. Sedangkan pengertian komersialisasi adalah program atau kegiatan yang meningkatkan nilai atau mengurangi biaya, mengintegrasikan produk baru atau jasa. Komersialisasi disebut juga sebuah proses di mana pemasar melakukan produksi skala penuh, menetapkan harga, membangun jaringan distribusi, dan membuat rencana promosi akhir untuk memperkenalkan produk di semua pasar. Secara umum, komersialisasi teknologi diartikan sebagai moving technology to profitable position. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses komersialisasi teknologi. Menurut Parker dan Mainelli, menyebutkan bahwa ada dua titik di mana teknologi menghasilkan keuntungan. Yang pertama adalah komersialisasi terjadi saat teknologi yang dihasilkan dari scientific research berhasil menciptakan lisensi. Fase kedua terjadi saat teknologi diubah atau diaplikasikan ke dalam sebuah produk melalui suatu aktivitas product development di perusahaan agar dapat digunakan dalam kegiatan produksi lanjutan atau konsumsi. Pemakai teknologi tersebut diharuskan membayar kompensasi sejumlah tertentu atas penggunaan atau pembelian produk tersebut sehingga memberikan keuntungan bagi pihak yang mengembangkan teknologi. Selanjutnya, hal ini disebut sebagai perspektif kedua dari komersialisasi teknologi. Proses komersialisasi teknologi yang ditemukan dalam literatur mengambil perspektif kedua dari konsep yang dikemukakan oleh Parker dan Mainelli, atau merupakan elaborasi dari perspektif kedua, yaitu mengenai pengembangan produk baru. Pandangan yang umum dari perspektif ini menyebutkan bahwa komersialisasi teknologi berawal dari pemahaman atas masalah yang dihadapi di dunia nyata, baik di perusahaan maupun di kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah contoh strategi licensing. Visinya yaitu lifestyle company. Di dalam strategi komersialisasi terdapat tahapan pengembangan teknologi, di antaranya konsep development, business case analysis, prototyping, intellectual property, beta testing, test market introduction, marketing, dan scale up production. Itulah sebabnya kenapa intelektual komersil jarang dijual bebas, karena semua tahap membutuhkan biaya dan membutuhkan literasi sehingga akan mengeluarkan dana yang besar. Pembelian strategi lisensi umumnya digunakan oleh lifestyle company. Kenapa? Karena perusahaan menerapkan visioner lifestyle. Contohnya yang menerapkan lifestyle company adalah IKEA, yang furniturnya berlisensi, dan Maspion dalam hal alat masak. Hal yang perlu diperhatikan adalah apakah hal tersebut berkaitan dengan strategi proses, teknologi mudah ditiru, atau teknologi mudah dikembangkan, atau karena teknologinya sangat sederhana sehingga semua orang gampang untuk mengembangkan dan akhirnya kabur. Kepemilikannya punya siapa tentu saja tidak jelas, jadi mending dilisensi saja sehingga pemilikan adalah kepemilikan si pionir. Contoh lainnya adalah obat-obatan dan pangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.